Tahukah kamu bahwa anak lumba-lumba saat lahir memiliki cara kelahiran yang unik? Berbeda dengan manusia, yang lahir dengan kepala terlebih dahulu, anak lumba-lumba lahir dengan ekor terlebih dahulu. Fenomena ini sangat penting karena membantu mereka bertahan selama proses kelahiran di dalam air. Saat lahir, anak lumba-lumba langsung mampu berenang dan mengikuti induknya ke permukaan untuk bernapas pertama kali. Fakta menariknya lagi, proses ini berlangsung sangat cepat, biasanya hanya beberapa menit setelah keluar dari tubuh induknya. Keunikan ini menunjukkan adaptasi luar biasa lumba-lumba sebagai mamalia laut yang harus segera beradaptasi dengan lingkungan akuatik. Selain itu, kelahiran dengan ekor terlebih dahulu juga membantu mencegah anak lumba-lumba tenggelam dan memastikan mereka bisa langsung bergerak aktif di dalam air. Fenomena ini menjadi salah satu keajaiban evolusi yang memungkinkan mereka bertahan hidup di ekosistem laut yang penuh tantangan. Tahukah kamu? Bentuk jamak dari cul de sac adalah culs de sac. Istilah ini berasal dari bahasa Perancis yang berarti dasar kantung dan digunakan untuk menyebut jalan buntu yang biasanya terdapat di area perumahan. Keunikan dari culs de sac ini adalah mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tenang bagi penghuni karena lalu lintas kendaraan yang minim dan tidak langsung melewati jalan utama. Bahkan, beberapa kota besar di dunia, seperti London dan Paris, dikenal memiliki banyak area dengan jalan buntu ini yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup warga. Menariknya, dalam pengembangan kota modern, konsep cul de sac sering dipertahankan karena efektivitasnya dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan keamanan, terutama bagi anak-anak yang bermain di sekitar rumah. Jadi, penggunaan bentuk zaman culs de sac bukan hanya soal tata bahasa, tapi juga mencerminkan keberadaan dan fungsi penting dari jalan-jalan buntu ini dalam kehidupan masyarakat modern. Tahukah kamu bahwa titik didih air di puncak Gunung Everest hanya sekitar 162 derajat F atau sekitar 50 derajat di bawah titik didih di permukaan laut? Ini karena tekanan udara di ketinggian mencapai 8.848 meter sangat rendah, hanya sekitar 33% dari tekanan atmosfer di permukaan laut. Akibatnya, air membutuhkan suhu yang lebih rendah untuk mendidih. Fakta menariknya, suhu ini cukup untuk membuat pendaki berjuang keras saat memasak makanan di ketinggian tersebut. Bahkan, para ilmuwan dan pendaki mengalami perbedaan besar dalam suhu mendidih air saat di Everest dibandingkan di dataran rendah yang mempengaruhi proses memasak dan pengolahan air. Jadi, di puncak tertinggi dunia, segalanya tidak semudah di tempat lain karena perubahan tekanan ini memengaruhi banyak aspek kehidupan dan kegiatan manusia di sana. Tahukah kamu bahwa beberapa hiu betina memiliki kemampuan unik untuk menyimpan sperma setelah kawin? Fenomena ini memungkinkan mereka untuk menahan sperma selama bertahun-tahun, bahkan sampai saat kondisi lingkungan atau kesiapan tubuh mereka mendukung untuk berkembang biak. Hal ini memberi mereka fleksibilitas dalam memilih waktu yang tepat untuk bertelur, memastikan keturunannya tetap hidup di suasana yang paling menguntungkan. Keunikan ini menunjukkan betapa luar biasanya adaptasi hiu dalam menjaga kelangsungan hidupnya di lautan yang penuh tantangan. Faktanya, kemampuan menyimpan sperma ini juga ditemukan pada spesies lain seperti hiu, beberapa ikan lain yang menunjukkan evolusi kompleks dalam strategi reproduksi mereka. Jadi, di balik penampilan mereka yang tangguh, hiu menyimpan rahasia adaptasi biologis yang luar biasa. Tahukah kamu bahwa saat astronot melakukan perjalanan berbulan-bulan ke Mars, kondisi di luar angkasa bisa berdampak langsung pada tubuh mereka? Salah satu perubahan yang menarik perhatian ilmuwan adalah kemungkinan perubahan bentuk pada bola mata astronot. Hal ini terjadi karena lingkungan gravitasi rendah di luar angkasa menyebabkan cairan di tubuh mereka, terutama di kepala, tidak bisa mengalir dengan normal. Akibatnya, tekanan cairan di dalam tengkorak meningkat, mendorong bola mata dan struktur di sekitarnya. Fenomena ini dikenal sebagai Visual Impairment Intracranial Pressure (VIIP) dan telah tercatat pada astronot selama misi jangka panjang. Penelitian ini penting karena berdampak pada kesehatan dan penglihatan astronot saat mereka kembali ke bumi. Jadi, perjalanan ke planet merah tidak hanya menantang secara fisik dan mental, tapi juga mempengaruhi aspek fisiologis tubuh manusia secara mendalam.
Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita inspiratif lainnya.